kita bilangnya klinik ketampanan ini salah satu bisnis yang gue jalanin sama teman-teman. Di situ ada Fadli, ada juga dokter Kompi, ada juga dokter Hendi. Kita berempat jalanin ini. So kalau mau tahu konsepnya klinik ketampanan ini bagaimana, masuk aja bareng gue. Gue juga sekalian mau treatment hari ini. Mas, jam 5 lebih kan? Jam 5 ya? Cek dulu ya. Sip. Oke, jelasin prosedurnya. Jadi sebelum ini ya seperti biasa, karena kita sekarang berprotokol semua kesehatan, jadi ya cek suhu dulu, hand sanitizer seperti biasa. Nah terus habis itu ya duduk di situ untuk tunggu giliran untuk konsultasi sama dokternya dulu sebelum treatment. Oke, rencananya mau apa sih, Mbak? Rencananya kalau gua tiap kali kesini selalu infuse booster itu buat vitamin C. Itu kalau menurut gua di zaman Covid ini sangat perlu ya. Karena kalau yang apalagi gue yang premium, jadi dia campuran bukan cuma vitamin C doang. Buat daya tahan tubuh sih sebenarnya, karena sekarang itu yang paling penting kita jaga. Sama ya treatment biasa aja, treatment muka. Treatment mukanya namanya juga maklum gue cowok, gue cuma ngikutin dokternya bilang apa ya gue jalanin. Yuk, sit. Giliran gue ketemu dokter Arif, gue masuk dulu ya. Yuk, masuk bareng. Dok. Nah, apa dok? Nah, hari ini gue telepon apa nih? Oke, sebenarnya tergantung kebutuhan lo. Kalau gue lihat nih kayaknya lagi agak capek ya. Kayaknya semua lagi gitu ya. Kayaknya rata-rata gitu lagi agak capek, mungkin butuh booster sedikit, dan bikin wajah lebih fresh dengan cara yang mungkin nggak nyakitin, lebih cepat gitu ya. Dan ya seperti biasa, ini treatment sebenarnya treatment favorit bro. Nah, kenapa dibilang treatment favorit? Karena memang banyak banget yang request sesuai sama profil cowok-cowok lah. Karena biasanya kan cowok-cowok tuh nggak suka treatmentnya habis itu nyisain wajah merah. Ini jadi breakdownnya nggak tahu ini ya? Nah, jadi begitu kita treatment, kelar langsung kelihatan lebih cerah nih. Nah, namanya face rejuve. Nah, face rejuve kita bisa combine sama infus booster premium. Nah, dimana infus booster premium ini ada multivitamin A, B, C, D, E dengan tambahan vitamin C yang agak lebih tinggi dan asam folat. Jadi selain itu ada treatment apa sih? Jadi treatment itu kan berbasis cahaya ya, yang tadi gue sebut face rejuve itu. Nah, ada juga treatment berbasis cahaya lain yang kita sebut face toning. Nah ya, yang kita gabung juga dalam bentuk main photofacial. Jadi ada lasernya, ada IPL-nya juga berupa cahaya seperti itu. Nah itu treatment cahaya. Ada juga treatment yang pakai chemical peeling. Nah, cairan kimia yang dikasih di wajah itu juga seketika bisa lebih glow ya. Sama satu lagi ada PRP. Nah, PRP ini bisa buat selain buat wajah juga, biasanya buat orang yang buat rambut pasti. Ini gue diselamatkan sama ketemu di sini. Tadi gue bisa. Nice. Tinggal sebenarnya di maintain aja. Di maintain iya. Mungkin sekarang kan gue botak jadi nggak terlalu. Kalau panjang kan nggak mau rontok kan. Yes. Ya faktor kerontokan biasanya banyak dominan pada laki-laki sih bro. Nah karena ya faktor stresor, kurang tidur, kegiatan dan lain sebagainya, lifestyle. Itu banyak. Dan itu kedua terbanyak yang di request sama orang-orang tentang treatment kita. Bisa rambut paling banyak sih. Siap. Ready lah ya. Apa? Ready lah ya. Ready sudah pasti ready lah. Oke, kita kesana aja ya. Oke, siap. Yuk. Untung kita masih selamat ya bro. Kalau menurut gue sih. Yuk, sekarang kita masuk ruang treatment. Yuk, masuk aja. Ini biasanya memang kita baru ya. Pasti untuk protokol keamanan, bedsheetnya yang terbaru. Satu pasien pasti kita bakal ganti sih. Nah, lalu untuk handuknya sendiri yang bakal kita taruh nah itu kita pasti siapin yang baru. Jadinya biasanya kita bentangin sih bedsheetnya. Nah, jadi nggak usah khawatir bakalan ya apa ya namanya bersinggungan dengan pasien lain karena memang semuanya baru. Oke, protokolnya juga kita jaga. Silakan. Oh nyaman aja loh, sorry ya. Gimana?
Dokternya berarti di sebelah sini. Mau tahu? Masker kita langsung viral Kak. Jadi ini memang dari biar lu bisa ini, biar lu bisa treatment. Untungnya ada janggut ya, jadinya gua akan mungkin skip area janggut yang nanti pas di facial hijau. Jadi langkah pertama pasti dibersihin dulu ya Iya. dengan blade cleanser. Gunanya apa dok? Mungkin kenapa harus dibersihkan dulu? Ya, pastinya orang dari luaran ada bawa kotoran, debu atau apa dan kelenjar minyak biasanya agak aktif. Nah ini bisa ngangkat sih, bisa ngebersihin dulu supaya treatmentnya juga lebih maksimal. Dan memang idealnya, nih gue mau idealnya memang orang lebih baik ngebersihin aja. Apalagi kalau dia laki-laki terus kemudian agak di outdoor kegiatannya itu dengan kencing milk kayak gini. Itu pasti angkat. Juga kalau tadi vitamin C-nya itu kan untuk jaga imunitas tubuh ya. Secara sekarang lagi keadaan kayak gini, lagi corona, terus kita mesti jaga daya tahan tubuh kita biar nggak terpapar aja sih, gitu aja sih. Sudah berapa lama melakukan treatment? Kalau gue sih, kalau muka jujur dulu sering banget. Sekarang udah kurang intensitasnya, bukan karena apa-apa, karena gue udah puas dengan kulit gue gitu, nggak terlalu bermasalah. Jadi kalau perlu banget baru gue sini, kalau enggak sini juga gitu. Tapi kalau vitamin C sih sering banget sih. Kenapa? Ya, Apa yang abang rasain ketika tidak? sebenarnya gini, kalau buat orang yang pertama kali lu bakal ngerasain beda banget. Tapi kalau udah kayak gue gini, ya udah biasa aja karena kan gue sering intensitasnya sering gitu untuk suntik vitamin C. Cuman ya buat imunitas tuh ya jadi badan lu ya fit banget aja, nggak gampang sakit, ya, terus nggak gampang kena virus juga, terus badannya juga lebih fit gitu sih. Oke, ngedobrak untuk ngedobrak gak sih banyak kan sekarang perawatan treatment itu khusus di wanita gitu kan, sedangkan kamu beda nih, maksudnya laki-laki melakukan treatment itu gitu kan. Ini salah satu ngedobrak juga gak sih? Jadi kalau gua sama teman-teman kebetulan berawal dari teknologi gitu, teknologi sama Fadli, sama Tompi, sama Dr. Andy gitu. Dulu Zep tuh ada klien cowoknya dan tidak apa namanya mendapatkan pelayanan. Kenapa? Karena memang Zep itu khusus cewek. Selama bertahun-tahun ngobrol, Fat, kebetulan gua yang dari dulu ngomong ke Fadli kayak, Fat, bisa lu buka klinik cowok, yuk kita buka bareng yuk. Justru dirimu sendiri yang Karena gue yakin ada market. Bukan gue sendiri sih, Fadli juga yakin ada marketnya, dan juga teman-teman yang ikutan tuh yakin ada marketnya. Cuman mencari teman-teman yang sepahamin ini, yang barengan ya, karena menurut gue sekarang udah gak zaman lagi kita berbisnis sendirian untuk naik ya. Kita mesti bareng-bareng biar lebih cepat naik ya gitu. Karena Indian siapa yang duluan biasanya itu yang survive gitu. Jadinya ya udah kita barengan, kita kerja sama bareng, kita buatlah Menology by Zep ini, dan ternyata memang respon dari market luar biasa positif gitu. Terbukti dengan sales kita tiap bulan itu naik terus. Oke, abang, kenapa akhirnya memilih perawatan? Penting banget sebuah muka atau wajah, apalagi dirimu seorang public figure, membutuhkan harus yang fresh, yang bagus segala macam. Kalau gue sih sebenarnya ada yang gue suka juga buat treatment di rambut. Kenapa memang gitu? Enggak, biar rambut ngejaga aja. Karena gue tuh gue lebih baik mencegah daripada udah kena rontok baru lo jaga. Gue lebih suka kayak gitu. Sama aja dengan muka, ya sebelum jerawatan dan beruntusan banget lo jaga gitu. Jangan ya udah dibiarin aja. Jangan lo kira muka lo mulus nggak perlu dirawat, perlu lo. Sama juga dengan ya jangan sampai sakit baru lo suntik vitamin C gitu kan, semuanya preventif. Bukan sifatnya udah parah baru lo obatin gitu. Nah itu susah tuh sembuhnya gitu, kayak gitu. Jadi kalau gue sih lebih kepada gue pengen bikin diri gue kelihatan decent sampai nanti tua aja sih. Karena kan ini kan sebenarnya investasi untuk nanti hari tua lo kan. Kalau sekarang sih mungkin nggak gitu kelihatan. Yang namanya perawatan beginian lah, olahraga lah, apalagi cowok ya. Kalau cewek mungkin akan terlihat lebih cepat tua daripada cowok. Tapi nanti pas tua lo baru bersyukur gitu, lo olahraga, lo perawatan gitu, nanti tuanya lebih kelihatan awet muda dari teman-teman lo yang tidak perawatan dan tidak olahraga gitu. Selain
selama melakukan perawatan itu dan apa yang abang rasain? Kan Ngerasa udah lama deh, hampir cuma hangat-hangat kecil aja sih, nggak ada yang sakit atau apa gitu kalau yang tadi dilakukan. Kenapa? Karena memang treatment yang jenis itu tidak ada breakdown dan tidak sakit gitu. Memang kenapa kita buat treatment yang tadi which is face rejuve tadi? Kenapa? Karena cowok kan nggak suka sakit. Kalau cewek mungkin karena memang perawatan banyak yang jenisnya bikin sakit ya, disuntik lah, terus dioperasi lah atau apa. Jadi apa namanya pain levelnya lebih tinggi daripada cowok gitu untuk kecantikan. Makanya kalau kita buat ini supaya cowok bisa merasa nyaman dan dia tidak merasa tuh ke dokter muka, aduh ntar disuntik lah, ntar diapain lah gitu. Bang, ini kan salah satu seperti yang kamu bilang, ini investasi kamu jangka panjang gitu kan. Gimana dengan karir musikmu sendiri? Masih Kemarin kan baru ngeluarin. setiap bulan gue ngeluarin single satu, bulan ini juga akan ngeluarin satu lagi. Jadi memang itu udah jadi kayak ya udah sebulan satu lah gue keluarin karena lagi suka nulis juga gue gitu sih. Dan cerita dong sedikit singlenya, katanya pengalaman dari kemarinnya. Oh iya, katakan kemarin tahun lalu kan gue kan sempat kena cancer. Nah terus tahun lalu itu bisnis gue juga lumayan down. Kenapa? Karena bukan down nggak ada peminatnya, down karena tutup. Iya. Tutup Karena apa bang? peraturan pemerintah. Pandemi ya. Bukan karena pandemi juga peraturan pemerintah. Ada orang kan yang tutup bangkrut gara-gara nggak ada yang datang gitu. Iya. Enggak, kalau gue gara-gara peraturan pemerintah. Gitu. Which is gue sangat maklumi. Ya untuk tutup karena kan beberapa sektor bisnis kan tidak boleh buka karena kan kita berinteraksi langsung. Ini kan berinteraksi langsung nih. Kayak ini, terus gym saya gitu. Gym saya kan berinteraksi langsung, jadi memang sangat berbahaya. Dan gue juga sangat mengerti kenapa pemerintah memilih untuk menutup karena di seluruh dunia ya dua sektor yang kami punya ini tuh. Iya, benar. Dan itu abang rasakan juga ya, bisa dibilang. Oke. Soal rambut tadi, di sini juga kan ada soal yang rambut tadi ya, biar ibaratnya menjaga agar berontakan apa segala macam. Jadi karena gini, yang dari research yang kita dapat ketika mau bikin Menology, karena kan kita selalu kalau bikin sebuah business entity, sebuah bisnis baru itu kita menjalankannya based on research, bukan based on ngeraba. Jadi kita pasti research dulu. Kenapa ya? Karena memang untuk melakukan bisnis kayak gitu. Intuisi itu hanyalah intuisi gitu. Tapi kalau lo nggak ada researchnya, ya itu hanya sebuah intuisi gitu. Jadi kayak nggak ada yang menjustify intuisi lo gitu. Jadi kayak jatuhnya ya kita selalu berusaha untuk research dan kawan-kawan, dan yang kita dapatkan adalah problem cowok itu kebanyakan malah bukan, nggak terlalu banyak ternyata cowok yang punya muka beruntusan parah gitu. Cowok tuh problemnya paling banyak di kantong mata sama rambut rontok. That's why kita taruh treatment rambut rontok salah satu. Dan salah satunya abang juga berani, bisa dibilang menjadi percobaannya lah, bisa dibilang harus. Jadi gini, benar gak sih? Gua sama teman-teman kebetulan tidak mau menjual produk yang tidak kita pakai. Kenapa? Lo aja nggak pakai, lo terus lo jualan. Aneh kan? Aneh. Kalau menurut gua rada aneh. Jadi produk yang lo nggak lo pakai dan lo nggak believe, tapi lo jual ke orang gitu. Gua rada nggak masuk di konsep gua dan teman-teman gitu. Jadi produk yang gue jual mesti suatu produk yang bangga untuk gue pakai dan memang kualitasnya bagus. That's why kita selalu mencoba pada diri kita sendiri dulu, kita suka nggak, berhasil nggak. Kalau makanan yang kita suka atau enggak, nah terus kalau konsep olahraga orangnya kurus atau kagak, kalau latihan di sini kayak kalau dalam ini ya orang tuh rambutnya bisa nunggu atau enggak, itu aja sih. That's why setelah memang trial and error ternyata memang berhasil, baru kita keluarin pakai ininya treatmentnya. Dan ternyata bang berhasil lah, bisa Iya, dibilang menjadi gitu. Bang, sedikit dong cerita kerontokan rambut. Oh enggak. Kalau Cerita kerontok dong. rambut gue memang naturally kalau orang berolahraga keras sama aktivitasnya tinggi itu rambutnya lebih gampang rontok. Jadi penyebab rambut rontok tuh banyak. Lalu merokok, minum itu juga bisa juga yang sangat sehat pun. Contoh yang kayak gue gini yang olahraga gila-gilaan, nah terus mobilitas tinggi, kurang tidur karena kebanyakan mikir, ya itu juga bisa bikin rambut rontok. Lama di studio ya? Nah, gue di studio juga nggak lama malah. Gue termasuk orang yang tidak terlalu lama spend waktu di studio.
Gue nggak suka karena gue itu biasanya kalau ke studio udah tahu apa yang mau gue lakuin. Jadi gue nyicil. Gue bukan tipe pemain musik yang di studio lama gitu kan. Jadi kayak biasanya gue udah punya bayangan di kepala gue mau ngapain, masuk studio ya paling cuma spend paling lama 3 jam udah gitu. Karena udah bukan zamannya lagi lu di studio kayak seharian, 2 harian gitu, nggak keluar, sangat gak sehat lagi juga gitu. Jadi mestinya lo kalau gua sih tipe musisi yang pas masuk studio udah tahu apa yang gua mau. Sudah terkonsep Jadi ya. jadi tinggal menyempurnakan di studionya, bukan trial and errornya di studio. Abang, berita kemarin yang hebohkan banget adalah kamu, Bang Samson terkena cancer. Itu sebegitu judulnya sebegitu menohoknya gitu loh Bang. Cerita sih Bang sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya memang kena cancer dan kalau dibilang cancer itu berbahaya atau enggak ya berbahaya, semua cancer berbahaya gitu. Cuman ya itu kejadian tahun lalu. Tahun ini sih gue udah biasa-biasa aja gitu. Alhamdulillah sudah Dan kadang-kadang itulah kekurangannya orang tidak nonton secara full, udah bikin berita atau ya media-media yang kurang bertanggung jawab bikin clickbait sembarangan gitu. Itu yang gue sayangkan ya, padahal kan itu bukan berita yang mengenakan gitu. Jadi dipakai untuk mencari keuntungan ya rada sedih aja sih gue. Gue sempat memperingati beberapa media dan mereka udah kasih surat minta maaf gitu. Kenapa? Karena bukan ke guanya loh, lebih kepada ke keluarga gue. Nah terus kalau guanya ya memang itu kerjaan gue. Cuman jadinya keluarga gue banyak yang nelfon gue satu. Nah terus kedua ada yang taruh tagline-nya Bams, kanker bangkrut. Iya. Impact-nya kan ke perusahaan gue juga gitu. Jadi jatuhnya tuh teman-teman tidak tahu apa yang teman-teman udah lakuin gitu kepada banyak pihak gitu, bukan cuma gue doang. Kalau kena ke gue doang mungkin gue terima aja, itu kan kerjaan gue gitu. Sedikit flashback Bang, sebenarnya apa sih yang abang rasakan ketika tahun lalu itu? Ya down. Semua manusia gue rasa tahun lalu down ya. Most of people tuh down. Kenapa? Karena memang banyak hal yang tidak bisa lo selesaikan dengan akal pikiran gitu. Jadinya lo dipaksa untuk berserah. Iya. Itu yang gue rasakan. Pernah abang rasain itu? Oh iya pasti. Kenapa? Karena kan kita contoh ya, cancer lo sembuh atau enggaknya ya kalau dikasih sembuh sama Tuhan ya udah. Kalau enggak ya masih ada di situ. Nah, terus bisnis gue survive-nya itu ya karena kebaikan Tuhan, karena nggak bisa buka. Iya. Bener-bener nggak bisa buka. Kalau misalnya kemarin abis dikasih buka nggak ada yang datang, bangkrut lo. Iya, benar. Tapi ternyata masih dikasih hidup sama Tuhan. Jadi berserah. Bener-bener tuh fase dimana lo tidak bisa menyelesaikan masalah memakai otak. Iya kan? Lo menyelesaikan gimana? Orang ya bener-bener nggak ada solusinya. Solusinya cuma menunggu dan berdoa sih sebenarnya kemarin. Bang, aku tahu banget dirimu hidupnya sehat